Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita bertemu di kanal ini dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan LVD di PLTS. Nah, di sini saya sudah mengatur ya posisi relay yang 24 ya. Saya sudah pasangkan double tip supaya saat pengkabelan nanti tidak akan terlalu sulit. Dan di sini saya akan pasangkan kabel di posisi kabel yang ada di coil ya. Ya, harap maklum karena soldernya tidak terlalu baik ya. Kemudian dari coil itu saya akan sambungkan ke bagian output Vout dari dari konektor yang ada. Ya, saya potong, kemudian saya kupas ya. Saya atur sebagian mungkin supaya kabel itu bisa dimasukkan ke port yang sudah ada, tapi saya tambahkan sedikit timah ya supaya lebih lebih bagus lagi ya. Dan saya akan masukkan itu ke port ya, output dari LVD. Nah, ini yang saya pasang adalah jalur untuk plusnya ya, untuk positifnya ya. Bisa diperhatikan di situ ya. Saya kencangkan dulu ya dengan menggunakan obeng, test pen. Kebetulan pas ya posisinya. Nah, itu tadi obengnya yang tidak bagus ya. Dan ini saya gunakan obeng yang pas ya. Saya kencangkan, rapatkan supaya bagus. Dan kemudian saya ambil kabel yang warna biru ya, saya potong dulu, saya kupas kabelnya dan saya akan tambahkan timah supaya dia lebih rapat ya dan lebih kokoh itu dalam pemasangan. Nah, solder saya yang sedikit kurang bagus ya. Nah, atur posisi ini, kepala soldernya sudah kena plastik rupanya. Ya, jadi agak lambat untuk memberikan timah ke kabelnya. Nah, lalu saya akan pasang itu ke coil yang di sebelah ya untuk negatifnya ya, posisinya sudah bisa diperhatikan. Jadi saya solder di posisi situ ya. Mohon maaf nih kabel solder saya yang tidak terlalu bagus karena kemarin dipakai itu kena plastik. Nah, jadinya kurang bagus lagi. Nah, jadi sudah ya, saya sudah pasangkan. Lalu saya sambungkan ke port negatif yang ada di di konektor ya yang ada ya. Kita kupas kabelnya dan ditambahkan timah sedikit ya supaya bagus ya hasilnya ya. Seperti tadi solder saya yang kurang bagus itu ya, yang membuat lama dalam penyolderan ya. Dipastikan oke. Dan saya akan sambungkan itu ke port yang negatif ya, jadi port Vout dari LVD ini. Nah, seperti ini caranya ya, dimasukkan, usahakan dia tersampaikan dengan baik ya. Dan kita kencangkan dulu ya, kita kencangkan supaya
kabel itu tersambung dengan baik. Ya, kita pastikan itu semua sudah tersambung dengan baik ya, tidak longgar, karena kalau longgar itu bisa mempengaruhi kinerja dari inverter nantinya ya. Oke, dan selanjutnya saya akan ambil kabel lagi ya. Ini saya ambil kabel yang warnanya sama. Nah, kabel ini akan saya gunakan di apa ya, di saklar nanti ya. Jadi ini yang output nanti akan menuju ke saklar. Nah, untuk penyambungan kabel ini ya, saya kupas dulu ya menggunakan tang krim ya untuk mengupas kabel ya. Nah, setelah saya sudah kupas itu saya akan solder. Dan ini nantinya akan disambungkan ke jalur NO ya, seperti penjelasan pada video yang sebelumnya ya, itu saya sudah jelaskan bahwa akan disambungkan di jalur normalik open. Nah, gitu ya. Sementara penyambungan ya, kita tunggu ya, karena kabelnya agak gede juga ya. Kenapa gede? Karena ya stok kabel hanya itu yang ada. Ya, setelah kita pastikan itu sudah terkena timah semua ya, usahakan merata soldernya supaya hasilnya bagus. Dan saya potong sedikit karena kalau terlalu panjang tidak terlalu bagus untuk dilihat ya. Saya potong sedikit, pendekkan sedikit. Lalu di sini kita lanjut ya dalam penyolderan ya. Di sini untuk port NO ya. Ini port yang di tengah ya. Yang di tengah ini ya, dia terhubung dengan NO dan NC ya. Jadi untuk bagian tengahnya ini ya, ini saya solderkan dulu ya. Saya pastikan itu tersolder dengan baik, karena jika tidak tersolder dengan baik, wah bisa gawat nih. Nah, usahakan soldernya itu, pemasangan kabel harus betul-betul matang. Jangan sampai kalau tidak terlalu matang ya, efeknya nanti akan mudah terlepas ya. Ya, di sini saya tambahkan timah ya. Kemudian saya sambungkan kabel ke situ ya, di jalur output NO ya. Ya, kalau yang di sebelah kiri itu ya, itu jalur NC ya, yang sudah ketutup dengan kabel itu. Oke, kita pastikan itu sudah tersolder dengan baik ya. Dan sudah tersiap dengan baik, dan sebentar nanti siap dipasangkan ke switch yang ada di inverter sebentar. Itu kabel saya potong panjangnya sama. Lalu berikut akan saya pasangkan ya, perhatikan baik-baiknya, ini sudah siap ya. Tinggal jalur inputnya ya, yang akan kita siapkan ya. Ya, saya kira jelas ya. Oke, lalu di sini ada kabel yang saya sudah siapkan. Nah, kabel ini akan saya kupas dulu ya dengan krim. Tujuan dari kabel ini akan saya sambungkan di bagian input ya, bagian input ya, dan nantinya akan saya sambungkan ke kabel dari baterai ya, dari inverter ya. Nanti saat kita akan menuju ke atas ya, ke PLTS saya yang ada di atas, baru nanti kita akan melihat ini kabel akan tersambung di mana ya. Coba perhatikan di sini ya. Jadi ini jangan sampai terbalik ya. Jadi jangan sampai terbalik. Di sini ada kutub positif dan ada negatifnya. Jadi jika terbalik akan menyebabkan LVD ini akan rusak ya. Jadi yang bagian atas ini ya itu adalah negatif
dan yang di bawah itu adalah bagian positif. Nah, yang saya akan pasangkan kabel ini adalah kutub positif ya, yang kabel warna merah. Nih diperhatikan, saya masukkan kabel ya, dan akan saya kencangkan supaya bisa bekerja dengan baik gitu. Lalu setelah sudah betul-betul rapat ya, kemudian saya akan masukkan yang negatif. Bentar, perhatikan tuh ya, yang kutub negatif ya, saya masukkan. Rupanya belum terlalu terbuka, jadi agak sulit dimasukkan. Nah, kita akan masukkan ya. Oke, ya sudah masuk ya. Lalu kita kencangkan untuk baut yang ada di terminal ini ya. Oke. Saya kira cukup jelas ya untuk apa yang saya sambungkan. Nanti sebentar kita akan ke atas ya, ke PLTS saya untuk melihat bagaimana pengkabelan yang sebenarnya. Ini kondisi PLTS saya yang sedang aktif. Dan sebentar kabel akan kita potong di salah satu di antara dua itu ya. Oke, kali ini kita akan persiapkan untuk instalasi, dan saya sudah memberikan double tip ya di bagian belakang dari LVD, dan saya hanya tempelkan itu ke triplek yang sudah saya buat dan saya sudah rancang sesederhana, dan saya matikan dulu inverternya ya, jangan sampai terjadi apa-apa ya. Dan kabel akan saya urutkan dan ikutkan di bagian belakang, dan saya ukur posisinya, mudah-mudahan sudah tepat. Dan kemudian saya akan memotong ya jalur kabel ya. Perhatikan di sini. Jadi salah satu di antara dua itu akan saya potong ya, saya potong. Dan setelah saya potong, dan kedua kabel ini nantinya akan terhubung dengan kedua kabel yang saya sudah buat tadi, yang warna merah. Saya kupas ya dua-dua, karena saya akan solderkan ya, supaya nantinya dia tidak akan mudah terlepas ya, mencari posisi ya yang bagus. Oke, kita lanjut dengan pemasangan kabel ya di LVD menuju ke switch. Di sini saya kupas dulu untuk kabel ya yang saya sudah pasangkan di output ya, Vout di LVD. Lalu saya coba mengukur atau meletakkan kabel ya, ukur untuk posisi kabel supaya dia berada di posisi yang tepat gitu. Ini saya coba gulungkan sedikit supaya kelihatan sedikit rapi untuk kabelnya. Nah, setelah saya sudah temu ya, pas ya, maka saya akan solder dulu ya kedua ujung kabel ya dengan solder seadanya. Nah, maksudnya supaya kabel ini bisa terhubung dengan baik bersama dengan kabel yang ada di saklar ya, di inverter. Nah, ini saya sudah solder, dan saya ambil kabel yang akan disambungkan ya, seperti Anda lihat nih. Jadi kedua ujung kabel yang ada di saklar itu hanya setengah saya potong, dan saya solderkan ya, satu di bagian menuju ke konektor dan satu menuju ke bagian saklar. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa menggunakan saklar lagi ya. Ya, itu jelas kita masih butuh manualnya. Jangan LVD tidak bekerja ya, itu jaga-jaga saja ya.
kita bisa matikan di saklar. Dan ini saya masukkan selongsong ya, sebagai isolatornya ini ya, saya masukkan ya. Kemudian saya solderkan ya, saya solderkan dengan baik ya, supaya dia bisa terpasang dengan benar ya. Itu yang setengah sudah, kemudian tinggal yang satu saya solder lagi ya. Usahakan dia ada sedikit jarak supaya tidak ketemu ya. Oke, saya lihat sudah tersolder dengan benar. Dan supaya lebih aman, saya harus ngambil selotip lagi untuk memberikan bungkusan kepada sambungan kabel yang saya sudah potong tadi. Nah, tujuannya supaya aman lah ya. Karena inverter yang saya gunakan ini kan hanya kit ya, takutnya kena di heatsink atau pendingin ya, bisa menyebabkan kerusakan gitu. Oke, saya bungkus ya, saya beri selotip secukupnya. Oke, lalu saya letakkan ini ke posisi yang bagus dan selongsong di tengah supaya aman ya. Ya, kebetulan saya tidak bawa korek, jadi nantilah ya, saya akan letakkan dulu posisi, nanti ke depan baru saya akan bakar untuk selongsongnya supaya dia bisa menjadi selotip yang permanen. Ini sementara saya letakkan posisi switch on off nya ya. Lalu saya pasang ke konektor on off di di inverter ya. Ya, sampai merasa posisinya sudah oke. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah ini sudah rapi, saya lihat sudah oke. Selanjutnya kita akan memasang kabel plus dan minus ya ke input, konektor input di LVD. Nah, saya buka dulu ya. Ini saya mulai dari negatif dulu. Saya buka drat dari inverter tuh. Saya masukkan kabel. Ya. Oke, kemudian kabel ini akan saya menuju ke port negatif di LVD. Nah, ini saya kencangkan dulu ya supaya tidak longgar, karena kalau longgar itu bisa panas ya, bisa panas kalau dia tidak kuat ya, karena arus yang mengalir di sini cukup besar ya. Oke, setelah yakin sudah ya, saya mengukur jarak ya, jarak kabel ya menuju ke bagian input negatif di LVD ya. Saya potong, lalu di sini saya kupas dengan tangkrim ya, dengan ukuran yang ada. Kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam konektor ya. Ini saya rapikan dulu kabelnya, lalu saya pasangkan di port negatif ya. Ya, saya pasangkan di port negatif ya, jangan sampai terbalik karena sangat bahaya nih. Oke, saya mulai kencangkan, diyakinkan dia harus terpasang dengan benar. Oke, jadi negatifnya sudah terpasang dengan baik. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian kedua. Ini saya buka dulu untuk plusnya ya, bagian positif dengan menggunakan tang ya, apa adanya ya. Lalu saya pasangkan untuk kabelnya ya, lalu saya kencangkan lagi di bagian positifnya ya. Ini juga tidak boleh hanya sekedar begitu ya, harus dikencangkan dengan tang juga ya. Nah, tapi saya potong dulu, kebetulan ujung kabel itu terbuka ya, dan saya akan ukur jarak
dari port yang ada di inverter menuju ke LVD ya. Nah, usahakan kabelnya itu pas ya, jangan sampai berantakan. Ini saya potong, setelah diyakin pas saya potong kabelnya. Oke. Lalu saya kupas lagi kabelnya. Nih saya kupas menggunakan krim ya. Iya. Setelah terkupas, maka siap-siap kita masukkan ke port input dari LVD ya. Nah, di sini saya longgarkan dulu ya, supaya nanti sebentar ketika mau dimasukkan kabelnya itu tidak sulit seperti kemarin-kemarin. Oke. Jadi ketika sudah yakin sudah masuk ya pada port, maka saya kencangkan, dan ketika saya sambung LVD-nya langsung hidup ya. Ya, LVD-nya langsung hidup ya. Itu bisa dilihat ya, berada di tegangan 25,9 tuh ya. Nah, sebenarnya dia sudah aktif ya. Itu untuk switch on, berarti ketika saya pasang di switch on itu dalam keadaan on ya. Nah, ini saya coba matikan dulu ya. Nah, ini saya hidupkan lagi ya. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik ya. Tinggal penataannya seperti apa, bagaimana ya. Lalu perhatikan di sini masih posisi 0 ya. Jadi urutan kabel yang saya pasang itu ya, dari konektor ya positif itu ke in ya, jelas ya. Saya buat pendek saja, dan inverter sudah bekerja dengan baik. Nah, Anda bisa perhatikan ya. Jadi itu relay yang saya pasang itu menuju ke switch ya, itu jelas ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, untuk tegangan minimumnya adalah 23,5, dan apabila tegangan itu sudah kurang dari 23,5, maka inverter akan off, dan dari selisih 1 volt itu nanti 24,5 baru inverter akan on. Demikian video yang sudah saya buat, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Salam EBT.